Halo, para pecinta sepak bola. Selamat datang kembali di FM Sport. Sumber berita sepak bola paling tajam, faktual, dan mendalam. Bursa transfer musim panas 2026 baru saja meledak, menyajikan salah satu drama pembajakan paling epik dalam sejarah sepak bola modern. Dua raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, kembali beradu sikut. Bukan di atas rumput hijau, melainkan di atas meja negosiasi yang dingin dan kejam. Baru saja kita menyaksikan Real Madrid tersenyum lebar, menepuk dada dengan penuh kebanggaan setelah memecahkan celengan triliunan rupiah demi seorang bintang muda berbakat dari daratan Eropa. Mereka merasa sudah memenangkan bursa transfer musim panas ini. Namun, pepatah mengatakan, kelengahan sedetik bisa menghancurkan kerajaan yang dibangun bertahun-tahun. Ketika Los Blancos sibuk berpesta merayakan kedatangan sang rekrutan termahal dalam sejarah klub, musuh bebuyutan mereka dari Catalunya bergerak dalam senyap. Sebuah operasi pembajakan tingkat tinggi terjadi. Incaran utama Real Madrid, sang metronom lapangan tengah penguasa dunia, secara dramatis ditikung oleh Barcelona. Siapkan kopi dan camilan kalian, karena hari ini FM Sport akan membongkar secara detail kronologi bagaimana Real Madrid yang sedang mabuk kepayang oleh rekor transfer triliunan rupiah, harus menelan pil pahit dan dipermalukan oleh Barcelona. Pastikan kalian klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terpanas dari dunia kulit bundar. Kita mulai cerita ini dari ibu kota Spanyol. Real Madrid, di bawah komando sang The Special One, Jose Mourinho, yang baru saja kembali secara sensasional ke Santiago Bernabeu, memulai bursa transfer dengan sebuah gebrakan yang mengguncang daratan Eropa. Proyek ambisius Mourinho untuk mengembalikan kejayaan Los Blancos ke jalur juara langsung dieksekusi dengan satu nama besar, Yan Diomande. Bintang muda milik RB Leipzig ini bukanlah pemain sembarangan. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, Diomande telah membuktikan dirinya sebagai fenomena sayap yang tak terbendung. Florentino Perez, sang presiden yang dikenal tak pernah ragu mengeluarkan dana fantastis, kembali menunjukkan otot finansialnya. Real Madrid resmi mengunci tanda tangan Yan Diomande dengan nilai transfer pasti mencapai 125 hingga 130 juta euro, dan berpotensi menyentuh angka 140 juta euro jika berbagai klausul bonus terpenuhi. Angka gila ini tidak hanya menjadikan Diomande sebagai pembelian termahal dalam sejarah Real Madrid, memecahkan rekor 133 juta euro milik Jude Bellingham, tetapi juga mentasbihkannya sebagai pemain Afrika termahal sepanjang sejarah sepak bola. Ia secara resmi menggusur rekor yang sebelumnya dipegang oleh Nicolas Pepe saat pindah ke Arsenal pada tahun 2019 silam. Tes medis langsung dikebut di Madrid setelah Diomande diterbangkan dari pusat latihan Leipzig di Austria pada Kamis, 6 Agustus 2026. Pemain eksplosif ini langsung disodori kontrak jangka panjang berdurasi 7 tahun, mengikatnya di Madrid hingga tahun 2033. Madrid tidak sendirian dalam perburuan ini. Raksasa Inggris Liverpool dan penguasa Prancis Paris Saint-Germain sebelumnya juga sangat bernafsu mendatangkan sang pemuda. Namun, pesona magis seragam putih Real Madrid dan godaan finansial raksasa membuat kedua rival itu mundur teratur. Diomande sendiri menyatakan bahwa kepindahan ini adalah mimpi masa kecilnya yang menjadi nyata. Semua tampak sempurna. Pesta perayaan besar-besaran disiapkan. Tapi, disinilah petaka itu bermula. Kelewat fokus pada euforia Diomande, Real Madrid justru meninggalkan satu celah mematikan. Sementara manajemen Los Blancos sibuk memoles presentasi Yan Diomande, ada satu operasi rahasia lain yang sebenarnya sedang mereka jalankan. Targetnya tidak main-main. Jantung permainan Manchester City dan pahlawan absolut tim nasional Spanyol, Rodri. Seperti yang kita ketahui bersama, tahun 2026 adalah tahun penyempurnaan bagi seorang Rodri. Gelandang jenius berusia 30 tahun ini baru saja membawa timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia FIFA 2026,
Sebuah pencapaian puncak di mana ia dianugerahi penghargaan Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen berkat penampilan gemilangnya di lini tengah. Menjelang tahun terakhir kontraknya bersama Manchester City, negosiasi perpanjangan mandek di tengah jalan. Sang jenderal lapangan tengah memutuskan sudah waktunya untuk angkat kaki dari tanah Inggris. Real Madrid tahu betul situasi emas ini. Mourinho sangat mendambakan sosok pemimpin di ruang mesinnya. Jose Mourinho bersama Florentino Perez turun tangan secara langsung untuk mengejar tanda tangannya pasca Piala Dunia. Bahkan, agen Rodri, Pablo Barquero, secara terbuka mengonfirmasi bahwa Presiden dan Direktur Umum Real Madrid telah bekerja siang malam selama 2 minggu terakhir. Barquero dengan gamblang menyatakan bahwa Real Madrid menyodorkan sebuah tawaran yang tak bisa ditolak kepada Rodri. Proposal super mewah, gaji selangit, dan jaminan posisi inti sudah tergeletak di atas meja. Madrid begitu dihormati dalam negosiasi ini. Mereka mengerahkan segalanya, yakin 100% bahwa peraih Golden Ball itu akan mendarat di pelukan Bernabeu. Logikanya, siapa yang bisa menolak Real Madrid ketika mereka sedang membangun fondasi Galacticos era baru? Namun, sepak bola bukanlah sekadar angka dan logika. Di tengah rasa jemawa yang terlalu tinggi, Madrid lupa untuk segera mengunci kesepakatan akhir hitam di atas putih. Di saat Real Madrid lengah, tertidur pulas karena kekenyangan setelah melahap transfer 130 juta euro yang Diomande, seekor singa Katalan yang lapar datang menyelinap. Barcelona, sang rival abadi, secara mengejutkan masuk merangsek ke dalam arena. Ini adalah sebuah operasi senyap yang sangat brilian, mematikan, dan penuh gairah dari kubu Blaugrana. Mengetahui Madrid mengulur penyelesaian administrasi Rodri, Direktur Olahraga Barcelona, Deco, bersama pelatih kepala Hansi Flick, bergerak secepat kilat. Barcelona datang menggebrak dengan kesepakatan biaya transfer sebesar 60 juta euro kepada Manchester City. Namun, yang paling dramatis bukanlah nominal uangnya, melainkan bagaimana Barcelona merayu sang pemain ke Catalunya. Hansi Flick dan Deco turun tangan secara langsung berbicara dengan Rodri. Mereka mempresentasikan visi besar di Camp Nou, meyakinkan gelandang istimewa, yang disebut-sebut hanya muncul sekali dalam satu generasi ini, bahwa dia tidak hanya sekadar pemain bintang, melainkan akan menjadi poros utama dari denyut nadi kebangkitan Barcelona. Boom! Keputusan maha dramatis pun tercipta. Rodri, pria yang selama berbulan-bulan diyakini akan berseragam putih, pemain yang sudah disodori, tawaran yang tak bisa ditolak oleh Florentino Perez, secara mengejutkan memutar kemudinya ke arah Catalunya. Secara dramatis, ia menolak Madrid dan memilih Barcelona. Sang agen mengonfirmasi bahwa meskipun Madrid mengerahkan segalanya, hati Rodri telah terpaut pada proyek Hansi Flick. Ini adalah pukulan telak yang luar biasa menghancurkan bagi kubu ibu kota. Sebuah tamparan keras di wajah Jose Mourinho dan Florentino Perez. Bagaimana tidak? Mereka sudah bekerja keras, menghabiskan waktu berminggu-minggu, hanya untuk melihat buruan utama mereka diculik oleh musuh bebuyutan mereka sendiri di menit-menit krusial. Barcelona benar-benar menikung tajam Real Madrid di jalan tol bursa transfer. Persaingan El Clasico kini tidak hanya membakar lapangan hijau, tapi juga menghanguskan bursa transfer. Keberhasilan Blaugrana mendaratkan gelandang terbaik dunia ini bukan sekadar kemenangan gengsi semata. Ini adalah deklarasi perang terbuka untuk perburuan gelar La Liga musim 2026-2027. Hadirnya Rodri di lini tengah Barca seolah menjadi antitesis yang sangat sempurna untuk meredam agresi fisik dari Real Madrid. Madrid di bawah Mourinho kini memiliki skuad yang sangat eksplosif, mengandalkan kecepatan sayap, otot, dan transisi kilat. Rekor transfer Diomande adalah bukti nyata dari ambisi brutal tersebut. Namun di sisi lain, Hansi Flick kini mengantongi otak paling jenius di sepak bola dunia saat ini. Rodri akan mendikte tempo, memberikan kestabilan absolut, dan menjadi konduktor orkestra modern permainan Barcelona.
Kelengahan Real Madrid di saat kritis ini akan selalu dikenang dalam buku sejarah bursa transfer sebagai salah satu kealpaan terbesar. Mereka sukses merengkuh sayap muda termahal asal Afrika. Namun sebagai bayarannya, mereka membiarkan tahta jenderal lapangan tengah dunia direbut paksa oleh rival terbesar mereka sendiri. Kini pertanyaannya ada di tangan kalian, para pengamat sepak bola sekalian. Apakah menurut kalian Real Madrid melakukan blunder manajerial yang fatal dengan terlalu asyik mengurus Yan Diomande sehingga membiarkan Rodri lolos? Ataukah Barcelona yang memang terlalu cerdik dan oportunis dalam melancarkan operasi tikung yang sempurna ini? Coba tuliskan analisis dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita ramaikan perdebatan adu taktik transfer ini. Jika kalian menikmati tensi drama di bursa transfer kali ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like, membagikan video ini, dan tentunya subscribe channel FM Sport. Nyalakan loncengnya, karena saga sepak bola Eropa sepertinya masih jauh dari kata usai. Terima kasih sudah menemani diskusi panas kita hari ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video FM Sport selanjutnya. Dan salam olahraga.